Bagaimana Bu Atin kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Baik. Tetap semangat ya Bu Hidayah. Iya, baik. Bu Hidayah, saya dengar besok katanya mau ada coaching ya? Iya, betul Bu Atin. Kemarin sih ada sedikit masalah yang mau disampaikan Pak Bambang ke saya. Tapi nggak tahu nih gimana nih Pak Bambang nih. Semoga sih siap ya beliau ya. Amin. Sebelum coaching kan biasanya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ya Bu ya? Betul. Kalau boleh tahu target apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching nanti Bu? Udah ada rencana Bu? Sudah. Sepertinya yang pertama mungkin alur ceritanya dulu Ibu. Kita ikuti dulu alur ceritanya. Saya mencoba untuk menggali informasi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang, masalah-masalah apa aja yang akan dia hadapi Ibu, lalu kemudian berusaha mengajak Pak Bambang untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Ibu. Selain itu Bu, kira-kira apa lagi kompetensi yang Ibu harapkan dapat dikembangkan nanti dalam coaching supervisi akademik yang akan kita lakukan bersama Pak Bambang? Saya akan mengembangkan dari hal pemberdayaan kemampuan coaching saya yang mampu menyelesaikan bagaimana nih coaching saya mampu tidak menyelesaikan permasalahan dalam masalahnya itu. Oh gitu. Iya Ibu. Jadi Ibu saat coaching nanti ingin agar bisa memperdayakan coach gitu ya Bu ya? Betul Ibu. Kemudian apa yang menjadi indikator Bu ketercapaian hasil coaching nanti ketika Ibu lakukan dengan Pak Bambang? Menurut saya harapannya Bu ya, coach saya ini mampu menyelesaikan permasalahannya, lalu dia bisa berkomitmen terhadap solusi permasalahannya itu dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, wah, luar biasa Ibu. Baiklah Bu, kalau begitu sudah sangat jelas bagi saya sebagai pengamat daerah mana yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam coaching nanti. Kalau begitu silakan Bu, bisa disegera mungkin proses coachingnya. Baik, terima kasih Ibu Ati. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Bambang. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak, berkat doa Pak. Amin. Semoga sehat-sehat semuanya Bu ya. Iya, seperti yang kemarin Bapak pernah sampaikan ke saya di WA nih Pak. Gimana? Jadi kan mau ngobrol-ngobrol, Jadi, Bu. curhat-curhat. Oke, silakan Pak. Saya beri waktu karena saya juga ada kegiatan ya Pak. Kurang lebih 10 menit ya Pak. Iya. Silakan Pak. Jadi langsung aja Bu ya. Iya, baik. Ini Bu kan saya tuh dari segi permasalahan nih di sekolah ya. Saya dengan teman saya sendiri lah. Saya sendiri kan saya sebagai pembina nih. Pembina kan kita ada job desk masing-masing. Nah, di job desk masing-masing itu kan ada satu teman saya itu dia nggak aktif Bu. Jadi apa namanya kalau masalah itu sedang ada rapat koordinasi itu dia sering nggak ikut gitu loh. Maksudnya dia sering banget lah. Jadi dalam sebulan itu kita 4 kali rapat koordinasi tapi dia nggak sama sekali mengikuti gitu loh. Dan apa namanya sudah di infoin sama teman yang lain juga cuek. Wah ini kenapa ini ya? Maksudnya saya belum mikir ini kenapa ada masalah apa dia dengan kita nih gitu, apa masalah pribadi atau masalah yang lain kita kan nggak tahu nih. Jadi bagaimana nanti gitu sih Bu Ida yang ingin saya sampaikan di forum ini. betul. Baik Pak Bambang. Jadi Pak Bambang nih
sama-sama menjadi pembina dalam sebuah kegiatan gitu ya. Cuma ada ketidaksinkronan Iya. di job desk-nya ya. Padahal kita udah cari tahu Betul. kenapa seperti itu. Boleh saya tahu Pak tujuan Bapak dalam hal ini Iya. bagaimana? Tujuan saya sih dalam forum ini supaya saya bisa menemukan titik masalah apa sih yang nanti bisa saya selesaikan secara kekeluargaan, dan nanti kedepannya biar kita juga sama-sama enak gitu kan, namanya juga satu tim, kita harus berkompak kan, jadi biar kita bareng-bareng untuk memajukan semua program sekolah yang ada di sini. Betul. Itu Bu. Iya, siap-siap. Jadi Bapak nih ingin ada solusi gitu ya, sehingga program-program sekolah itu bisa berjalan dengan Iya. baik ya Pak. Betul, ya? betul. Kalau menurut Pak Bambang itu kira-kira masalahnya penyebabnya tuh apa ya? Nah. Kok teman Bapak tuh bisa seperti itu? Nah, ini kemarin itu saya sudah sudah menanyakan ke dia nih Bu, ada masalah apa sih, walaupun di luar kita deket Bu, maksudnya kita ya waktu kita sering ngobrol di kantin, kita minum bareng di kantin gitu kan. Iya. Ada masalah apa sih gitu, kok kita mau kumpul koordinasi dengan teman-teman kita kok nggak pernah ikut, kenapa gitu ya. Awalnya sih emang agak susah sih Bu, dia emang kayak introvert gitu kan, jadi kok ini aja nih, kok aku nggak ada apa namanya feedback yang dia benar-benar kebuka banget gitu. Betul, Tapi betul. ya itu kadang masih apa namanya masih bisa sama-sama Bu, jadi masih dia belum benar-benar bisa kebuka banget apa sih yang penyebabnya dia itu, masih belum bisa menyatakan saya nih, walaupun saya teman-temannya dia nih, tapi dia masih belum bisa untuk plong untuk menceritakan. Nah, saya tahunya jajan masanya ada di saya nih, saya gitu. Jadi Iya. bisa saya simpulkan permasalahan antar teman gitu ya, antar teman kerja ini yang pertama adalah padahal Bapak sudah melakukan observasi Iya. gitu ya Pak ya. Yang pertama kurangnya keterbukaan Iya. dalam diri teman Bapak. Karena Bapak sudah berusaha untuk welcome Iya. gitu ya, tapi belum juga terbuka. Betul. Seperti itu ya Iya. Pak ya. Nah selanjutnya menghadapi teman yang seperti itu gitu ya, teman rekan Iya. kerja seperti itu, kira-kira bagaimana Pak? Ya, rencana saya sih Bu ya, saya pertama kan saya sudah berusaha nih untuk apa namanya mengajak dia untuk ngobrol bareng kan, ngobrol bareng kenapa-kenapanya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya susah ya saya nanti akan minta bantuan dari kesiswaan. Ya, kita kan mau dibawa kesiswaan Bu ya, jadi memang harus benar-benar butuh kesiswaan untuk bisa menjembatanya atau enggak bisa menyelesaikan problem yang ada di kita. Walaupun bisa nanti kesiswaan juga mental juga ya, fokus juga harus kita jadi pertama sekolah seperti ini. Kan ini memang namanya pembina kan kita mau dibawa jemput dan kita langsung berusaha dengan anak-anak mulut kan. Jadi ya masa di pembina aja seperti itu gimana anaknya kan? Betul. Jadi Bapak pertama kata lakukan itu melakukan koordinasi Iya, gitu ya, betul. kayak koordinasi di bidang kesiswaan agar mereka bisa menjembatani Iya. antara Bapak dengan teman Bapak. Iya. Seperti itu. Betul. Juga melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah Iya. gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, luar biasa apa yang Bapak utarakan, permasalahan Bapak, lalu Bapak apa yang Bapak lakukan itu bagaimana, itu sudah sangat bagus. Rekan kerja yang Bapak ajak kira-kira siapa Pak tadi Kak? Rekan kerja namanya Bu? menyelesaikan rekan kerja untuk menyelesaikan kasus Bapak dengan Oh iya, rekan kerja itu Bapak. kan kita kan pembina ada beberapa nih Bu, yang nanti saya juga melibatkan teman-teman pembina yang lain, siswa dan akhirnya ya nanti bisa mengajak untuk kelas sekolah untuk bisa kita koordinasi bareng lah Iya, untuk kan Mas Eri kenapa kalau Baik. terjadi seperti ini. betul. Ya. Baik Pak, kira-kira Bapak kapan nih koordinasi, kan Bapak akan berkoordinasi dengan kesiswaan Iya. ya Pak ya? Kapan Pak akan melakukannya? Saya akan melaksanakan itu 3 hari ke depan Bu. Oh. 3 hari depan itu kan pas banget kita sudah selesai
kegiatan siswa nih, yang kelas 12 sudah selesai ujian, dan kelas 11-nya kebetulan PKL, kelas 10 kan tinggal beberapa kelas lagi kan, jadi tinggal kita enak langsung untuk mata suatu koordinasi biar cepat aja sih, juga cepat kelar masalahnya dan apa penyebabnya, dan kita nanti kedepannya lebih enak lagi Bu untuk menjalani semua kegiatan yang di sekolah gitu Bu. Iya, wah keren sekali Pak, mantap Pak, mantap solusi yang Bapak berikan itu sangat bagus sekali. Bapak cari waktu ya Pak ya untuk berbicara enak gitu ya, dengan berbicara dengan rekan sejawat Bapak. Baik Pak Bambang, itu mungkin sudah ketemu ya solusinya. Dari hasil coaching kita hari ini, apa Pak yang Bapak bisa refleksi dari kegiatan Ya, hari ini? saya bisa dapat cara bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Nah, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya persiapkan untuk nanti menyelesaikan masalah ini nih, biar kedepannya itu biar benar-benar kelar, nggak ada masalah-masalah lagi gitu sih. Ya, selamat ya Pak ya. Ya. Nanti mungkin sekitar, kalau Bapak tadi mengatakan 3 hari Ya. akan melakukan kolaborasi dan komunikasi yang baik, mungkin sampai sekitar 2 minggu. Ya. Nanti saya lihat ya Pak Ya, ya, oke, perkembangannya siap. Pak, bagaimana, apakah Ya. sudah mulai Oke. bisa bekerja sama nih dengan tim nih di sekolah. Nanti saya gitu. sampaikan ke Ibu Iya betul, hasilnya. karena tim di sekolah itu merupakan salah satu benih yang Betul. bisa memperkuat sekolah kita. Ya, Betul ya betul, Pak ya. betul sekali, Bu. Baik, baik Pak. Ya begitu saja Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga berhasil. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dari hasil pengamatan yang saya lihat pada hari ini, coaching yang dilakukan oleh Pak Bambang dan Bu Ida sangat luar biasa sekali. Baik coachnya maupun coachingnya sangat baik dalam menjalankan perannya masing-masing. Alur tirtanya juga sudah jelas terlihat. Di sini saya mempunyai beberapa catatan yang sudah saya amati dari coaching kita hari ini. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang disampaikan oleh Pak Bambang sangat jelas bahwa Pak Bambang ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu bagaimana mengelola kelas yang menarik, dan mau mencoba mencari penyebab permasalahan yang terjadi pada teman sejawat karena kurangnya komunikasi. Begitu Pak. Terus yang kedua, identifikasi. Di sini saya melihat Ibu Ida juga membuat pertanyaan bahwa pembelajaran yang mengarah pada pelaksanaan, cara menyampaikan untuk kepada pembambangnya itu menyenangkan, cukup jelas, dan memberikan juga semangat kepada pembambang bahwa segala permasalahan itu bisa dilakukan jika adanya suatu komunikasi yang jelas, terus adanya suatu hubungan yang baik antara teman sejawat, terus komunikasi antara Pak Bambang dengan temannya cukup kita lakukan secara komunikatif gitu. Itu yang saya lihat. Terus yang ketiga, untuk rencana aksinya juga Bu Ida juga sudah membuat pertanyaannya, sudah berencana menyelesaikan, sudah cukup baik, terus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Bambang juga dia cukup jelas. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Bu Ida juga menanyakan komitmen, ya kan, tadi menanyakan komitmen ya, terhadap rencana yang akan diambil oleh Pak Bambang, dan membuat Pak Bambang yakin atas keputusan, atas komitmen yang diambilnya, yaitu dengan merencanakan untuk bertemu dengan teman sejawatnya, terus untuk menyelesaikan secara baik-baik. Jadi seperti itu
pengamatan yang saya Ya. lihat pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan coaching hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Bambang, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, apa yang saya sudah bisa merasa memiliki potensi yang baik lah, hanya perlu penguatan aja sih Bu. Juga rasa senang juga bisa membantu dalam menemukan solusi dan permasalahan itu. Senang ya Pak? Senang Bu, Dan alhamdulillah. bersyukur bisa membantu orang lain. Iya betul, itu kepuasan tersendiri Bu. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak yang terkait dengan coaching. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak tingkatkan berdasarkan hasil coaching tersebut? Nah, saya masih ingin menggali komitmen hidup dalam menjalin hubungan dan dan menemukan rasa kepercayaan diri, ya, supaya apa? Supaya beliau itu semangat lagi dalam